Parita adalah bagian dari khotbah Sang Buddha yang berisikan uraian-uraian Dhamma. Parita seringkali dibacakan oleh umat Buddha saat melakukan puja bakti, baik di rumah, di wihara, atau tempat yang lain. Parita juga merupakan sarana untuk melakukan puja kepada Triratna, yaitu penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Umat Buddha meyakini bahwa dengan membaca Parita akan mendapatkan perlindungan. Selain itu, umat Buddha juga mengharapkan keberkahan dari pembacaan Parita. Benarkah demikian? Apa saja kekuatan-kekuatan dari Parita? Semuanya akan dikupas tuntas pada malam ini dalam talk show The Power of Parita. Baik, terima kasih. Yang terhormat Biku Sangga, Namaste Bante. Yang saya hormati Samanera, Tasilani, Rama Ramani. Yang saya hormati pimpinan dan pengurus Yayasan Nalanda, pimpinan segenap dosen dan sivitas akademika STAB Nalanda, serta pengurus Cetia Nalanda. Yang saya hormati Ibu Bapak peserta talk show baik melalui media Zoom maupun streaming YouTube. Namo Buddhaya Soti Hontu. Satu kehormatan luar biasa pada kesempatan ini saya dalam satu ruang talk show bersama guru saya, seorang ahli bahasa Pali yang menjadi inspirator bagi saya, yang sangat saya hormati dan kagumi, Bante Dhammadhiro Mahatera. Mohon izin Bante, saya membawakan Dhammakata lebih awal. Demikian juga kepada Samanera, Atarsilani, Rama Ramani, Ibu Bapak para senior, mohon izin. Satu kegembiraan bersama pada hari ini kita hadir dalam talk show Yayasan Nalanda ini, acara yang sangat spesial di akhir pekan untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan kita dengan topik The Power of Parita. Ibu Bapak, kalau ditanya, memangnya Parita punya kekuatan gitu? Kalau iya, apa yang menyebabkan Parita punya kekuatan? Bagaimana prosesnya? Dan mungkin pertanyaan yang cukup penting yang banyak ditanyakan, apakah Parita merupakan kebenaran dan tidak bertentangan dengan Tipitaka, di mana tujuan tertingginya adalah merealisasi Nibbana? Apakah Parita relevan dengan dunia ilmiah modern sekarang? Bukan hal yang mengejutkan, saudara. Banyak orang, bahkan umat Buddha, bersikap sinis, mengejek atau menghina mereka yang membacakan Parita, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk memberikan layanan kepada banyak umat Buddha. Misalnya, untuk acara kelahiran, ulang tahun, memulai usaha, pindah tempat tinggal, sakit, kematian, dan masih banyak lagi. Dalam dunia modern ini, opini keras dan prasangka, apalagi dinyatakan oleh figur otoritas, menuntut rasionalitas dan seringkali memerlukan alat bukti. Sehingga tidaklah heran, banyak orang yang tidak memahami akan makna dan nilai Parita. Kritikan dan sikap sinis terhadap praktik religius pembacaan Parita tanpa mengerti pendekatan psikologi mereka, asal mula kebiasaan ini, dan cara kerja beberapa pokok dhamma maupun pemahaman penelitian ilmiah terkini, hanyalah akan memperlihatkan sebuah ketidaktahuan secara terbuka, sebuah kebodohan yang terbuka. Mohon maaf, saudara-saudara. Dengan menyangkal arti penting atau berkah yang terdapat di dalam Parita, sama artinya, saudara, dengan menyangkal kreativitas dan intuisi terdalam yang berada di dalam pikiran kita dan dunia di sekitar kita. Dengan melakukan sendiri, mengalami sendiri, membaca Parita dengan penuh kesungguhan dan keyakinan akan memberikan pengaruh khusus terhadap kerangka dasar berpikir kita. Mengubah kerangka berpikir dari dalam batin dan perilaku dengan pembacaan dan praktik Parita yang dilakukan secara kontinu dapat menghasilkan suatu tingkat konsentrasi yang dapat membawa kita kepada dimensi kesadaran yang lebih mantap, lebih halus, lebih tinggi,
dan mempengaruhi bangkitnya kekuatan baik yang ada di dalam diri kita maupun berada di luar diri kita. Karenanya bukanlah suatu hal yang sia-sia sebenarnya, saudara. Untuk menjelaskan pernyataan-pernyataan di atas, perkenankanlah saya berbagi sedikit screen atau layar ya, kepada ibu bapak saudara yang saya hormati, agar selain mendengarkan, saudara dapat juga melihatnya secara visual sehingga lebih terbantu. Sebentar, mohon izin saya untuk share screen. Saudara-saudara, apakah cukup terlihat screen-nya sekarang? Sudah terlihat jelas, Romo. Terlihat ya, baik. Nah, ini halaman awalnya adalah para bante, para biku sedang membacakan parita. Ada tali yang mengikat ya di antara patung-patung dan sebagainya, di antara rupang ya. Nah, uraian yang saya akan bagi kepada ibu bapak dan teman-teman semua ya, menggunakan pustaka acuan bahan bacaan. Yang pertama tentunya ini yang sangat penting bagi kita semua, yaitu Parita Suci penerbit Yayasan Sangga Theravada Indonesia yang terbaru. Kemudian yang kedua Mahapirit Pota Catubanawara Pali, The Great Book of Protection ya. Saya peroleh dari seorang rekan dari Sri Lanka, mungkin sudah almarhum sekarang. Kemudian saya mengambil beberapa sutta dari suttasentral.net yang dalam bahasa Pali, Inggris maupun bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia sebagian besar diterjemahkan oleh saudara Indra Anggara, yang mungkin suatu saat itu perlu penyesuaian mungkin ya. Kemudian saya menggunakan reference juga Dhammasanggani dari kitab Abhidhamma Pitaka, Digital Universal Dictionary, Buddhist Dictionary, kemudian Visuddhimagga, The Path of Purification, dan dua penelitian ilmiah, Power versus Force, The Human Determinants of Human Behavior, dan Qualitative and Quantitative Analysis of the Level of Human Consciousness. Ya, itu sedikit bacaan. Jadi nanti bisa dilihat-lihat ya. Nah, agendanya tidak banyak, tentunya cuma 4 agenda saya, yaitu beda mantra, doa, parita. Kemudian kita masuk ke topiknya, Power of Parita, saudara-saudara. Ya, jadi ada doa, mantra, parita. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu merupakan ungkapan dari permintaan, permohonan, ya, pujian kepada sesuatu di mana di situ disebutkan Tuhan, ya. Kemudian mantra di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebutkan sebagai pengungkapan, penguncaran kata-kata di mana dipercayai mengandung kekuatan gaib. Nah, kata parita belum ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum masuk diadop ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini perlu kita pasarkan sebenarnya. Jadi parita. Nah, ya, jadi parita itu sebenarnya secara umum saja saya katakan itu artinya perlindungan. Perlindungan yang seperti apa nanti kita lihat ketika memasuki dari slide demi slide, saudara-saudara ya. Siapa yang melakukan ketiga hal tadi? Itu dilakukan oleh siapapun, dimanapun, tidak memandang rasnya. Agama apapun ada tuh mereka yang melakukan itu tuh. Ya kan? Cuma kata parita mungkin ini khas, ya kan? Adanya di umat Buddha nih. Ya, adanya di umat Buddha. Ya, di mana artinya perlindungan, beda dengan yang dua di awal, doa dan mantra. Ya. Nah, sekarang konteksnya secara umum, ya biasanya kalau orang membacakan doa, mantra, parita, konteks umum ya. Jadi saya katakan konteks umum karena banyak orang yang memahaminya begitu, ya. Untuk penyembuhan, untuk pengusiran setan, katanya untuk penaklukan kekuatan alam, banjir, bencana dan sebagainya, mendatangkan rezeki, membentuk status sosial, terhormat dan sebagainya, menarik perhatian,
ya, menghalau ketakutan dan lain-lain. Ya, nanti kita lihat bagaimana dengan parita. Ini konteks umum yang di luaran, yang banyak, termasuk umat Buddha menganggapnya ini untuk parita itu. Ya, jadi kita fokus pada parita nih sekarang, ya. Fokus kepada parita. Pertanyaannya, apakah ada kekuatan parita? Nah, saya akan masuk sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit. Oke. Beberapa pengaruh langsung dan tidak langsung kekuatan dan membacakan parita. Nah, ini berdasarkan pengamatan, berdasarkan wawancara, berdasarkan telaah pustaka, dan berdasarkan penelitian, plus berdasarkan pengalaman langsung ketika melakukan pertolongan kepada orang-orang tertentu. Ya, jadi di sini gabungan ya. Sehingga saya mengambil ini beberapa hal yang perlu saya bagikan kepada ibu bapak, teman-teman semua. Ini yang pertama, kekuatan pelestarian dhamma. Jadi membacakan parita, ibu bapak, saudara-saudara, ini mengandung suatu kekuatan, di mana kekuatan itu kekuatan pelestarian dhamma, di mana dhamma ini makin lama makin dilupakan, dan lama-lama bisa hilang, saudara-saudara. Agar memperlambat hilangnya tersebut, ya, pembacaan parita pertama memiliki kekuatan pelestarian dhamma. Ya, salah satu contoh, ya, buku parita suci yang saya pergunakan itu edisi terbaru itu telah diedit, ya, telah diperbarui, ya, sebagian besar isinya ditinjau ulang, kemudian menggunakan bahasa yang lebih tepat, yang sangat kontekstual dengan mantap sekali, ya. Itu di bawah bimbingan guru saya, Bante Damadiro Mahatera. Kemudian ada satu lagi pembacaan parita ini. Saya pernah diberikan oleh Bante Damadiro berupa semacam kaset kecil. Ya, itu sangat berguna, ya. Jadi saya diberikan beberapa item, saya pegang satu, kemudian yang lain saya bagi-bagi, ya kan? Saya bagi kepada mereka yang memang senang dengan mendengarkan dan membaca parita, ya. Nah, ini bisa didengar dengan benar, dibacakan dengan benar, ada di dalam Suara Sutra yang dibimbing oleh Bante Damadiro Mahatera. Jadi membacakan parita ada kekuatan untuk melestarikan dhamma, saudara-saudara, jangan main-main itu. Melestarikan dhamma, ya, itu dahsyat pelestarian dhamma. Nah, ini akan terkait dengan nomor 2, saudara-saudara. Kekuatan otoritas. Apa itu otoritas? Otoritas itu pihak yang disegani, dipercayai, dihormati, dipanuti, diikuti, ditakuti, atau dijadikan reference, acuan, dan lain-lain. Ini otoritas. Nah, otoritas ini ketika membacakan parita itu mengandung suatu ajakan praktik untuk melakukan perbuatan baik bagi pembaca, pendengar, atau makhluk lain, saudara-saudara. Kalau dilihat di dalam Wisuddhimagga, di situ ada tercantum salah satu di satu halaman, ya, di Wisuddhimagga, itu jangkauan kekuatan parita ini, jangkauan menjangkau otoritas. Jadi jangkauan ini ada 3, jangkauan kelahiran, jangkauan otoritas, dan jangkauan scope. Nah, ini ada jangkauan otoritas Buddha Keta. Itu sampai 100.000 tata surya. Di situ dicontohkan ada beberapa parita, ada Ratana Sutta, ada Dajaga Sutta, dan sebagainya. Ya, saudara-saudara. Jadi memiliki suatu kekuatan otoritas ketika dibacakan itu bisa tembus sampai 100.000 tata surya pengaruhnya. Ya, tentu saja dalam hal ini karena parita itu banyak merupakan kutipan petikan dari khotbah Guru Agung kita Sang Buddha, ya, itu pengaruhnya sangat luas, ya, bisa sampai 100.000 tata surya. Saya menggunakan Wisuddhimagga, The Path of Purification, saudara-saudara. Yang ketiga, kekuatan jangkauan pengaruh kondisi berbuahnya karma baik bagi pembaca, pendengar, ataupun makhluk lain. Nah, ini nomor 2, nomor 3 ini sangat terkait, saudara-saudara. Contoh yang nomor 2 tadi, kekuatan otoritas. Ini saya ceritakan satu pengalaman. Ada satu umat, dia datang ke saya.
datang ke saya itu stres. Kenapa stres? Dia ingin mencapai kesucian. Suatu hal yang positif, ingin mencapai suatu kesucian. Tetapi dia ingin meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan sekolahnya, saudara-saudara. Lalu saya tanya, apa sudah benar yang kamu lakukan? Dia bilang apa, saudara-saudara, ibu bapak? Dia bilang, saya mengikuti petunjuk guru saya, harus mencapai nibbana segera mungkin. Very good kan? Ya, mencapai nibbana segera mungkin, seolah-olah timbul samvega di dalam dirinya. Nah, setelah bicara cukup lama, akhirnya saya berdiskusi dengan dia semacam seperti negosiasi. Kamu kan umat Buddha, siapa yang paling kamu hormati dan kamu ikuti? Sang Buddha tentunya. Nah, Sang Buddha kan sudah parinibbana, kata saya. Pada ajarannya. Ajarannya di mana? Salah satunya di Tipitaka, katanya. Yang terhimpun, ya, yang berhasil dihimpunkan di Tipitaka, dituliskan. Lalu saya menggunakan itu. Oke, kamu baca ini. Jadi saya berikan buku Parita Suci. Saya berikan Manggala Sutta. Saya berikan dia baca setengah jam. Nah, ketika setelah dibaca setengah jam, saudara-saudara, maka orang tersebut langsung bilang ke saya, wah Pak, begitu ya? Oh begini ya? Berarti saya keliru dong ya? Saya harus mengikuti ini ya? Bahwa di sini mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, memperluas wawasan dan sebagainya, itu sangat penting. Menyokong anak istri, oh itu juga berkah ya Pak ya? Iya, kata saya. Nah, akhirnya dia tidak jadi meninggalkan kehidupannya untuk quit dari sekolah. Dia tetap menghidupi keluarganya, hidupnya menjadi lebih baik, bahkan dia malah bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih meditasi dengan lebih bagus, saudara-saudara. Nah, itu hanya baru satu contoh sutta yang dijadikan parita, ya, dengan kekuatan otoritas Buddha, otoritas Tipitaka, ya, itu mengkondisikan dia bangkit, nggak jadi melakukan hal-hal yang sembrono, ya. Nah, seperti itu contoh, ya. Nah, kemudian kekuatan membangkitkan pikiran baik. Nah, saudara-saudara, ini juga berdasarkan banyak pengalaman yang saya hadapi ketika berhadapan dengan orang-orang. Membangkitkan pikiran baik melalui pembacaan parita ternyata sangat efektif, ya. Itu bisa menimbulkan keyakinan, bisa menimbulkan suatu keberanian, ya. Jadi kalau saudara-saudara, ibu bapak baca buku dari Parita Suci, ada Dajaga Sutta dan sebagainya, ya, itu untuk membangkitkan keberanian, untuk membangkitkan kedamaian batin, ya, kebijaksanaan akan semakin tajam, ya, itu bisa muncul, saudara-saudara. Baik itu sebagai sesuatu yang baru. Nah, yang baru ini merasakannya ketika dia mengetahui, atau dia pernah merasakannya yang lalu sehingga dia ingat, itu bangkit kembali. Atau yang ketiga, mengalami kembali kejadiannya sehingga dia bangkit batinnya dengan sangat dalam. Ini dahsyat, saudara-saudara, mengubah perilaku batin dan perilaku kehidupan sehari-hari dari orang tersebut. Akibatnya orang tersebut, peluang-peluang karma baik dia menjadi terbuka untuk berbuah karena cara pikir dan perilakunya berubah juga. Ya, ini baru contoh 4. Ada lagi, saudara-saudara. Nah, kita lihat nih. Mengeliminasi gangguan binatang ular atau lainnya. Nah, jadi kalau seseorang, contoh misalnya Dajaga Khanda Parita, ya, itu dari Ahiraja Sutta, sebenarnya Anguttara Nikaya, saudara-saudara. Ya, di situ Sang Buddha menganjurkan kepada para biku untuk memancarkan metta. Nah, ketika metta dipancarkan, ternyata itu berpengaruh terhadap jenis-jenis binatang tersebut sehingga tidak mengganggu. Ya, jadi saudara-saudara perlu lihat nanti, tinjau sejarahnya tuh dari parita tersebut, ya. Makhluk itu ikut menyayangi, membacakan, yang mempraktikkan isi parita, karena di sutta juga ada disebutkan
Kalau seseorang mengembangkan meta, memancarkan meta, ada manfaatnya, banyak manfaatnya saudara-saudara. Ya, salah satunya tidak diganggu oleh makhluk halus, mereka ikut menyayanginya. Oleh makhluk-makhluk binatang buas dan sebagainya ikut menyayanginya, saudara-saudara. Nah, yang kedua, mengeliminasi gangguan makhluk pengganggu, entah itu dewa tingkat rendah dan sebagainya, ya, dengan menyebutkan sesuatu yang ada di suta, misalnya, ya, itu bisa tereliminasi, saudara-saudara. Contoh misalnya salah satu suta yang dijadikan parita adalah Atanataya Suta, ya, di mana ketika disebutkan kehebatan-kehebatan makhluk-makhluk tertentu dengan 7 Buddha dan sebagainya, ya, makhluk-makhluk menjadi segan, hormat, takut, sehingga tidak mengganggu, saudara-saudara. Ya, ada juga kekuatan pengaruh kepada benda-benda tertentu, saudara-saudara, benda-benda tertentu. Nah, kan kalau ke benda-benda tertentu, contoh aja seperti yang tadi itu, kepada tali dan sebagainya, patung, ya, air kadang-kadang, ya. Nah, orang kan nyinyir biasanya tuh, suka sinis. Nah, tunggu dulu. Bagi teman-teman semua dan ibu bapak yang mengikuti talk show ini, terutama para mahasiswa nih, perlu tahu ini, ya. Penelitian-penelitian sekarang sudah canggih. Ada yang namanya perlambatan partikel hasil pikiran, ya. Itu namanya teknik psychrometrik, bukan psikometrik, tapi ada R-nya, tambahan R, psychrometrik. Apaan itu psychrometrik? Nah, psychrometrik itu nama bidang teknik yang berkaitan dengan sifat fisik, termodinamika, campuran gas, tekanan, uap, ya, dan padatan. Nah, mereka berkombinasi. Nah, beberapa parameter yang biasa diukur: temperatur kering, temperatur lembab, temperatur basah, kelembaban udaranya, spesifik entalpinya, humidity ratio-nya. Nah, ini orang-orang teknik ngerti nih, khusus yang mengambil psychrometric, bukan psikometrik. Kalau tanpa R, itu mirip tes ketika mau masuk perguruan tinggi, ada tes, mirip tes IQ gitu kan, itu psycho. Kalau ini psychro, ada R-nya, ya, sehingga itu diukur bisa berpengaruh terhadap benda-benda di sekitarnya dan bereaksi di situ, saudara-saudara. Bereaksi di situ, saudara-saudara, psikometrik, ya. Nah, ini kalau kita hubungan dengan ilmu rupa samutana di dalam cita, ya, pikiran, Dhamma Sanggani, cita itu memproduce rupa partikel, ya. Jadi ada yang namanya cita jarupa. Cita ini memproduce rupa partikel. Nah, cita jarupa ini ada dua macam, saudara-saudara. Ya, ada waci winyati, kaya winyati. Saya mengambil terjemahan secara kasar nih. Isyarat atau sinyal suara dan isyarat atau sinyal jasmani. Nah, kita lihat kalau cita ini selalu dia ada komponen batinnya kan. Komponen batinnya. Kalau di Abhidhamma disebut cetasika. Kalau di Pancakanda itu ada Wedana, ada Sanya, ada Sangkara. Berkombinasi di dalam cita. Ya. Nah, ini saya gambarkan dengan begini tuh, berkombinasi. Maka cita jarupanya juga tergantung dari kombinasi ini. Kalau kombinasi cetasikanya baik, maka cita jarupanya juga beda loh dengan yang buruk. Akibatnya sinyal suaranya beda loh. Isyaratnya beda loh. Akibatnya gerak-gerik tubuhnya, gerakannya, keluasannya dan sebagainya itu berbeda juga loh. Ya. Nah, ini diukur di dalam ilmu pengetahuan. Ada the map of consciousness namanya. Itu diukur, saudara-saudara. Ada yang damai batinnya, ada yang bahagia, kekuatannya berapa. Seperti itu. Ada yang berani, ada yang netral, ada yang menerima, ada yang berpikir, ada yang meta, ya. Itu diukur kekuatannya. Semakin positif dia, kekuatannya semakin dahsyat. Ya. Nah, yang negatif juga begitu. Ada yang marah, takut, sedih, duka mendalam, putus asa, ya. Ini punya kekuatan dan kekuatan itu bisa diukur dengan psychrometrik. Ketika dia berpengaruh terhadap benda, saudara-saudara. Bayangkan kalau dia bukan terhadap benda tetapi dia memancar, saudara-saudara.
memancar, ya. Kalau orang frustrasi, vibrasinya lain dengan orang yang appreciate, mudita, saudara-saudara, itu berbeda, ya. Dan ini memancar keluar dari tubuh kita, dia memancar di dalam tubuh, kemudian dia juga memancar keluar. Ketika memancar keluar, tentu saja ini mempengaruhi dunia, saudara-saudara. Kalau satu orang, kalau banyak orang baca parita dengan pikirannya bagus, itu pengaruh, saudara-saudara, dari vibrasi loh, dari getaran, ya, saudara-saudara. Nah, ini psikometrik. Jadi hubungannya dengan yang pengaruh cita terhadap terbentuknya partikel yang memancar. Nah, saya tayangkan satu ilmiah lagi. Jadi saya bahas dari sisi penelitian-penelitian ilmiah nih, yang sangat penting untuk diketahui. Karena apa? Di sini kan banyak para mahasiswa Buddhis nih. Mahasiswa Buddhis harus mulai memikirkan bagaimana riset tentang Buddhis, ya. Salah satunya nih, ya. Nah, tahu kan? Pada zaman dulu kita kalau lampu warna-warni, lampunya berbeda, betul nggak? Sehingga saklarnya beda. Saklar biru untuk biru, saklar dadu untuk dadu, begitu kan ya. Tetapi teknologi berkembang sehingga tidak pakai saklar lagi. Dan bola lampunya tidak banyak lagi, tapi satu. Kemudian menggunakan handphone. Ketika menggunakan handphone, ada tombol-tombol yang di touchscreen. Biru, hijau, dadu, ya kan, merah, kuning, begitu kan, ya, di touchscreen. Tetapi beberapa tahun kemudian terjadi perubahan lagi, sehingga lampunya modelnya mirip, tetapi komponen di dalamnya berubah. Di handphone pun aplikasinya berubah, sehingga tinggal digeser, sliding, berubah warna, saudara-saudara. Nah, ini kisah nyata lagi sekarang yang nomor 4 nih, dari pikiran, saudara-saudara. Ini 4 tahun lalu loh yang ini nih. Jadi ini bahan presentasi 4 tahun lalu, saya tayangkan di 4 tahun lalu yang ini nih, yang nomor 4, ya. Saya perbesar ya yang ini ya. Ini penting sekali nih. Breakthrough untuk penelitian pentingnya membaca parita dan pengaruhnya ke siapapun keluar. Ya, kita lihat. Ya, ini lampu tanpa kabel dan sebagainya. Ya, tentu ada powernya supaya bisa nyala. Ya, lampu ini gelap. Kemudian seseorang, dia berpikir warna hijau supaya terang nyalanya hijau atau terang nyalanya kuning, maka lampu itu akan berubah sesuai dengan yang dia pikirkan, saudara-saudara. Jadi kalau dia berpikir merah, dia jadi merah lampunya. Kalau berpikir hijau, dia jadi hijau lampunya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini pernah didemonstrasikan di Indonesia ini. Ada yang punya alatnya, saudara-saudara. Sudah ada yang punya alatnya. Cuma sayangnya alat ini stock out sekarang. Ketika saya mau beli, stock out, nggak kebagian. Nah, bayangkan saudara-saudara, kalau saya bilang pelangi, ganti-ganti jadi pelangi. Kalau ada 2 orang di ruangan sedang ribut, saudara-saudara, satu pengen hijau, satu pengen biru. Nah, bagaimana ini modelnya? Dia berubah-ubah dengan sangat cepat, saudara-saudara. Ya, ini kisah nyata dan lampu ini ada dan dijual, saudara-saudara. Apa isinya ini? Kuncinya kan pikiran ini menimbulkan cita jarupa. Cita jarupa itu memancar dan bisa ditangkap oleh suatu receiver. Receiver ini bisa tahu partikel apa kalau pikirannya ini, sehingga dia bisa berubah menjadi biru, merah, hijau, seperti itu. Nah, ini ada partikel namanya REC core, ya, random event generator core di sini. Ada lampu LED-nya, ada power adapternya, ada spin clips. Simple sebenarnya. Tetapi untuk menemukan REC core itu penelitiannya sangat panjang. Karena apa? Dia harus bisa menangkap cita jarupa, saudara-saudara. Cita jarupa sekarang sudah bisa ditangkap, salah satu contohnya ini, saudara-saudara. Ya, jadi ini diteliti oleh Consciousness Technologies and Research namanya. Ya, The Mind Lab.
Nah, merek dagang mereka adalah Celeron. Saya tidak iklan di sini, tetapi saya hanya manasin kepada saudara-saudara. Ada loh yang bisa baca pikiran saudara-saudara. Ini dimulai dari penelitian lampu sederhana 4 tahun lalu, saudara-saudara. Dan lampunya sudah stock out. Di Indonesia ada 2 orang yang punya. Ya, 2 orang yang punya. Oke, ya. Nah, keren kan ini? Ya. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Ya. Jadi ini pengaruh cita terhadap partikel. Jadi kalau partikel itu bisa menimbulkan kesembuhan tertentu sehingga partikel airnya berubah, partikel badannya terkena pengaruh, apakah itu mustahil? Kalau kita melihat dengan hasil penelitian yang tadi, proses kondisi kesembuhan bukanlah hal yang mustahil, saudara-saudara. Tidak mustahil. Oke? Ya. Nah, yang kelima. Nah, ini nih, mengatasi demensia dan pikun, saudara-saudara. Nah, kita lihat nih, terjadi revivifikasi batin. Apa itu revivifikasi? Nah, ini kerjaan saya sehari-hari, saudara-saudara. Ketika mereformasi mental seseorang yang down, sehingga dia bisa bangkit sifat positifnya. Itu kerjaan saya di sela-sela waktu untuk revolusi mental. Ini menggunakan teknik revivifikasi batin. Seperti apa? Nah, saudara-saudara pernah lihat ini? Ya, di YouTube itu ada satu video dari seorang Martha Gonzalez. Ya, dia adalah seorang yang pikun, demensia, udah lupa semua. Nah, kemudian dirangsang melalui suara musik Swan Lake. Ya, saya tidak tayangkan videonya di sini karena itu copyright. Kalau copyright nanti zoomnya kita down, mati. Ya, jadi saya hanya ambil capture-nya nih. Ya, revivifikasi artinya dalam batin dia hidup kembali kejadian seolah-olah kejadian lama, hidup kembali. Nah, kalau hidup kembali objeknya, kejadiannya sudah lewat belum? Sudah lewat kapan-kapan. Tetapi batinnya kapan? Batinnya saat ini, saudara-saudara. Batin saat ini mengalami objek lampau, revivifikasi, dia muncul, dia ingat semua emosionalnya, ingatannya, akurasinya, gerakannya bangkit kembali dan dia bisa memulihkan ingatannya pelan-pelan. Ya, memulihkan ingatannya pelan-pelan. Ya, banyak kasus lainnya, saudara-saudara. Nah, apabila seseorang itu misalnya senang baca parita, ini memiliki kekuatan juga, saudara-saudara, untuk mengatasi pikun. Ya, mengatasi pikun. Ya, ini objek untuk penelitian juga nih kalau mahasiswa nih, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi ini revivifikasi batin. Mengkondisikan umur panjang, mengkondisikan jika meninggal dunia dapat terlahir di alam menderita. Pernah nggak, saudara-saudara, kalau orang gelisah, kemudian dibacakan parita, batinnya menjadi tenang, kemudian umurnya sudah pas, meninggal. Nah, itu meninggal dunia dengan tenang. Kenapa? Dikondisikan oleh pembacaan parita itu, saudara-saudara. Dahsyat loh. Bisa terjadi hal seperti itu loh. Ya. Bahkan bisa lahir di alam yang tidak menderita. Ya. Mengkondisikan keberkahan. Tadi ada jangkauan berapa? 100.000 sistem tata surya. 100.000 juta atau miliar sistem tata surya. Saudara-saudara, ya. Jangkauan otoritasnya itu banyak makhluk, saudara-saudara. Mungkin nggak mereka yang gembira, saudara-saudara, mereka bisa menolong orang. Para dewa butuh berbuat baik nggak, saudara-saudara? Butuh. Kalau dia mendengarkan parita, akurat, bagus, dia bahagia, dia ingin menolong, berbuat baik, bisa loh membantu seseorang. Ya, seperti itu, saudara-saudara. Ya, nah, jadi apa syaratnya nih supaya powerful, saudara-saudara? Ingat antivirus komputer. Ya, antivirus komputer, saudara-saudara, tampilannya kan begini tuh. Ada virus and threat protection. Artinya dia bisa ngeberesin virus yang sudah ada dari tantangan-tantangan itu. Kemudian dia bisa melindungi
melindungi komputer tersebut, account-nya, melindungi serangan-serangan dari luar, network firewall, ya, mengeksplorasi batin. Ketika membaca parita, saudara-saudara bisa mengeksplorasi batin, saudara-saudara, sehingga bisa tahu di mana kelemahan, di mana kekuatan, di mana potensi yang hebat, ya. Dan itu kalau dipraktekkan terus, itu bisa menjadi device untuk keamanan diri. Bukan hanya keamanan, saudara-saudara, juga untuk kesehatan. Nah, kalau antivirus ada di komputer, syaratnya apa supaya bisa bekerja ini semua? Syaratnya, analoginya antivirus dengan parita, perlu diketahui dengan benar parita itu isinya kebenaran yang bermanfaat. Antivirusnya apa? Kebenaran apa bukan? Ya, jangan-jangan bukan kebenaran yang dibacakan. Ya, jadi harus tahu. Kemudian yang kedua, harus diinstal dan diaktifkan, saudara-saudara. Kalau sudah tahu antivirus, kemudian tidak diinstal di komputer, tidak jalan. Kalaupun sudah diinstal, tidak diaktifkan, tidak jalan juga, saudara-saudara. Jadi harus diinstal dan diaktifkan. Parita itu harus dibaca, direnungkan, dipraktekkan, saudara-saudara. Dan ketika ada di dalam komputer, itu kan virus kan makin canggih, makin lama tuh, saudara-saudara. Jadi harus diupdate dan diinstal ulang, ditambah, begitu kan? Jadi ini harus diterapkan scanning antivirus berulang-ulang secara periodik. Nah, ini analog dengan parita, saudara-saudara. Saya pakai bahasa umum lah, komputer seperti itu. Ya, jadi supaya diinstal dan diaktifkan dengan baik sehingga paritanya itu powerful, pertama, parita itu harus yang mengandung esensi kebenaran, saudara-saudara, di dalam isi parita. Jadi kalau esensi kebenaran ketika dibaca jangan salah-salah, saudara-saudara. Ya, kita beruntung di sini, panitia ini hebat, mengundang guru besar untuk tali, ya, yang mulia Bante Dhammadiro, ya, sehingga nanti kita semua bisa belajar itu cara bacanya seperti apa. Salah tanda baca dan salah baca artinya bisa lain, saudara-saudara. Jadi ini harus berisi kebenaran ketika dibacakan. Kedua, ketika membacakan itu harus yakin, saudara-saudara. Kalau tidak yakin, dia lemah. Kalau keyakinannya separuh, kekuatannya juga berkurang, saudara-saudara. Nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan kebaikan, baik yang dianjurkan, yang tertulis di dalam parita tersebut, ataupun kebaikan-kebaikan lain setelah membaca parita itu. Ini sangat penting, baik bagi si pembaca ataupun yang menerima, mendengarkan, saudara-saudara. Itu akan semakin kuat kalau ini semakin kuat. Kemudian kembangkan cinta kasih, saudara-saudara. Cinta kasih belas kasihan, ya. Semakin kuat cinta kasih, maka kekuatan dahsyat dari parita itu akan semakin powerful. Dengan fokus konsentrasi, saudara-saudara. Jangan pulang dari pasar, pulang dari kuliah, ngos-ngosan, langsung baca parita. Nah, ini repot, saudara-saudara. Ya. Kemudian dukungan perbuatan lampau dan sekarang. Suaranya harmonis. Jadi kalau baca parita rame-rame, harus suaranya harmonis, saudara-saudara. Karena apa? Itu mengandung getaran loh. Getaran yang tadi sudah kita belajar kan di atas, ya. Kalau tidak harmonis, kacau. Sehingga dapatnya nanti kacau. Ya. Dan ingat yang ke-8, last but not least, ya, kekuatan otoritas. Apabila saudara-saudara sebagai pihak otoritas, entah sebagai biku, entah sebagai pemuka agama, entah sebagai dosen, entah sebagai mahasiswa, itu dianggap hebat loh di daerah-daerah, punya otoritas. Ketika membacakan parita, otoritas yang membacakan itu banyak orang nurut, hebat, powerful, dan dahsyat, sehingga bisa mantep. Nah, jadi parita itu kalau sudah diinstal dan diaktifkan supaya powerful, beberapa contohnya ini untuk memperkuatnya, saudara-saudara.
tentu saja, saudara-saudara ya, tentu saja di dalam Milinda Panha juga disebutkan, tidak semua orang bisa terefek dengan parita, saudara-saudara. Jadi ini bisa tergantung apa? Tergantung juga ada hambatan perbuatan yang besar nggak yang menghalangi? Ada nggak? Kemudian ada nggak pengotor batin yang menghalangi dia sehingga efektivitas parita ini menjadi berkurang? Ya. Yang ketiga, keyakinannya kurang atau cukup yakin atau tidak yakin. Nah ini pengaruh, saudara-saudara. Ya jadi mungkin apa yang saya bagi kepada saudara-saudara ya cukup itu ya, nanti kita bisa elaborate lagi ya. Saya tidak bisa bicara banyak tentang parita ini, saya hanya berbagi dari yang saya tahu dari riset dan sebagainya ya, seperti itu. Semoga itu bisa menginspirasi dan menambah wawasan sedikit. Dan tentu saja mohon maaf apabila ada beberapa hal yang salah-salah dalam pengucapan, salah-salah dalam tanda baca, mohon dimaklumi, saya masih belajar terus. Nah, selanjutnya, terima kasih. Saya silakan kepada moderator kembali. Namo Buddhaya. Selamat malam.